politik demokrasi tidak cocok untuk diterapkan di negara Indonesia karena yang pertama itu ada praktik demokrasi yang belum matang. Jadi demokrasi di Indonesia itu seringkali terjebak dalam politik uang, korupsi, oligarki, sehingga sangat sulit nih untuk mencapai tujuan idealnya. Nah, demokrasi ini tuh cenderung menjadi alat bagi segelintir elit politik untuk mempertahankan kekuasaannya daripada mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Nah, yang kedua itu ada ketidakpastian infrastruktur dan pendidikan politik. Jadi rendahnya pendidikan politik masyarakat itu tuh membuat demokrasi itu mudah dimanipulatif oleh pihak-pihak tertentu seperti pihak elit politik. Nah, sistem pemilu yang demokratis itu tuh misalnya itu seringkali menghasilkan pemimpin yang dipilih itu bukan karena kapabilitasnya, tetapi karena popularitasnya atau karena politik uangnya. Jadi orang yang rendahnya pendidikan politik itu tuh kadang memilih pemimpin itu berdasarkan politik uangnya, misalkan dia dikasih uang sama kandidat yang akan maju gitu. Terus efisiensi dan stabilitas pemerintah. Jadi demokrasi itu tuh sering dianggap lambat dalam pengambilan keputusan karena prosesnya itu yang melibatkan banyak pihak dan banyaknya debat oleh beberapa pihak. Nah, dalam kondisi tertentu, sistem pemerintahan itu tuh dalam kondisi begitu, jadi sistem pemerintahannya lebih cocok itu tuh seperti sistem pemerintahan terpusat atau yang sering kita tahu itu sistem otoriter. Nah, jadi sistem otoriter itu tuh mungkin lebih cocok nih untuk mencapai stabilitas dan pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Terus juga ada keragaman yang berpotensi memecah belah. Jadi Indonesia ini kan adalah negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang sangat tinggi ya, seperti yang kita ketahui. Jadi demokrasi itu tuh demokrasi yang menonjolkan suara mayoritas dapat meminggirkan kelompok minoritas sehingga dapat memicu konflik horizontal yang merusak persatuan bangsa. Jadi karena waktu habis, silakan speaker kontra satu. Baik, saya sedikit kurang setuju ya dengan penyampaian tadi bahwa negara kita ini kan mayoritas itu demokrasi ya, ada di mana kita itu rata-rata mendengarkan suara rakyat dan juga itu sangat cocok diterapkan di negara kita karena ideologi itu pandangan dari setiap sudut mengenai gagasan yang ditentukan dan juga demokrasi itu sudah melekat pada negara kita sendiri karena wewenang ataupun kekuasaan negara ada pada rakyat dan juga negara kita menganut demokrasi konstitusional dan juga ideologi politik yang disampaikan itu berasal dari rakyat dan juga dalam adanya ideologi politik demokrasi membuat negara kita menjadi stabil dan dengan adanya ideologi politik demokrasi. Menurut Ramlan Surbakti juga, demokrasi bukan hanya sebatas sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah sistem yang dimana demokrasi itu rata-rata mengambil dari rakyat dan juga ideologi hanya mengakar pada nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia. Dan juga menurut Bung Hatta sendiri, negara kita ini kan berdiri atas dasar demokrasi. Dasar negara yang sehat, yang dengan semangat masyarakat ada dalam Pancasila. Kita juga percaya dengan adanya demokrasi, kita bisa membentuk negara ini menjadi negara yang stabil dan juga bisa membuat tadi yang sudah disampaikan bahwa negara kita bisa menjadi negara otoriter. Dan tapi kalau menurut saya sendiri demokrasi itu penting. Jadi ideologi politik demokrasi itu sangat cocok di negara kita. Dan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan nasib negara melalui partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dan konteks Indonesia demokrasi bukan hanya sebuah sistem,
tetapi juga mencerminkan semangat kebangsaan yang berakar dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Cukup, waktu habis. Baik, Terima kasih. Dan di menit kedua dan tiga interupsi sama 30 detik. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik, di sini saya sebagai tim pro sangat amat tidak setuju dari keynote kontra 1 Rishan, karena Rishan membahas bahwa demokrasi mayoritas itu sudah menjadi melekat pada diri sendiri, padahal pada kenyataannya itu menurut teori dari Samuel saja menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia itu demokrasi yang ada di Indonesia itu sangat amat tidak relevan, karena kalau misalkan kita menggunakan demokrasi itu lebih ke arah individualisme, sedangkan di Indonesia itu sangat amat multikultur. Saya juga sangat tidak setuju terhadap pendapat tim pro kontra 1 Risyan, di mana demokrasi tadi itu disampaikan demokrasi itu sudah melekat pada diri sendiri dan stabil. Pada kenyataannya di Indonesia itu banyak keberagaman sosial budaya yang sangat kompleks gitu. Jadi Indonesia itu memiliki keberagaman suku, agama, budaya dan bahasa yang masing-masing sangat kompleks itu. Dalam sistem demokrasi, suara mayoritas seringkali menjadi penentu keputusan demokrasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas maupun mayoritas. Jadi jika kita menerapkan demokrasi itu terdapat beberapa tantangannya untuk bangsa kita sendiri, seperti keberagaman yang kompleks, di mana hal ini tuh karena kitanya sangat amat beragam gitu kan, seperti suku, ras dan juga lainnya, itu tuh malah menimbulkan perpecahan. Lalu budaya dan juga kearifan lokalnya sangat amat tidak relevan jika ada di Indonesia, karena kita masih Tadi seperti yang disampaikan oleh Mitra, kan demokrasi itu bahwa tidak lebih individualisme. Menurut saya sih saya tidak setuju. Tentunya di negara Indonesia ini yang keberagaman sukunya tentu saja banyak dan beragam juga, Indonesia itu pasti memerlukan adanya demokrasi, di mana demokrasi ini seperti ideologi Indonesia itu dapat mempersatukan adanya bangsa Indonesia yang tentunya beragam ini. Dan cukup, waktu habis. Jadi saya sangat tidak setuju juga ya terhadap argumentasi dari Yulita, karena menurut saya keberagaman itu juga bisa berpotensi terhadap pemecahan belah seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi Indonesia itu kan negara dengan keberagaman suku agama yang banyak. Jadi ketika kita terlalu banyak dan nantinya malah seperti mengikuti arus dari ke barat-baratan gitu kan, karena menurut saya sendiri bisa dilihat dari masa Orde Lama dan masa Orde Baru juga. Kalau ditinjau dari sistem otoriter tuh, si Indonesia ini ngebawa terlalu membawa kayak pelanggaran HAM gitu banyaknya, terus juga melanggar banyak kayak korupsi juga. Nah, dilihat dari kalau sistem demokrasi ini kan cukup, waktu habis. Jadi menurut saya dalam teori modernisasi itu terdapat juga bahwa di sini tuh demokrasi di negara yang berkembang dengan demokrasi di negara kita itu bagi saya itu sangat amat tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena hal ini bisa memicu polarisasi politik dan juga konflik sosial serta lemahnya stabilitas. Waktu habis. Silakan tim kontra untuk memaparkan argumentasinya selama 5 menit. Interupsi di menit kedua, 3 dan 4 selama 30 detik. Baik, tentunya yang tadi sudah disampaikan oleh Nita, bahwasanya polarisasi karena adanya karena adanya demokrasi itu menurut saya tidak setuju ya, karena sebenarnya demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyatnya untuk menentukan nasib negara, seperti partisipasi gitu. Terus kemudian ada
ada transparansi, lalu akuntabilitas, di mana itu memungkinkan rakyatnya untuk memilih pemimpin yang cocok untuk memimpin negaranya agar lebih baik gitu. Nah, pada Undang-Undang 1945 juga menyatakan kan dan bagi demokrasi di Indonesia itu menyatakan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Nah, dalam demokrasi masyarakat memiliki kesempatan untuk memberi kesempatan gitu. Demokrasi ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik gitu, walaupun lambat ya prosesnya, tapi ini tuh membantu buat ngebangun masyarakat untuk melalui partisipasi aktif. Demokrasi juga memberikan ruang bagi semua kelompok masyarakat termasuk minoritas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi sistem ini juga mencegah dominasi beberapa kelompok gitu. Lalu kemudian pada sila keempat juga dan kita tahu bahwa yaitu berisi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam bermasyarakatan perwakilan, di mana itu menunjukkan bahwa dengan sistem demokrasi ini memungkinkan rakyat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Dan menurut Dr. Yudi Latif juga seorang pakar ahli Kedua, interupsi. Menurut saya sangat amat tidak setuju dari Yulita, Armi dan juga Uzla yang menyatakan bahwa negara kita tuh berpartisipasi. Pada kenyataannya, jika kita lihat dari lapangan itu, Indonesia itu termasuknya masyarakatnya itu lebih ke arah FOMO dibandingkan berpartisipasi. Mereka tuh lebih arah mengikuti arus dan juga mungkin seperti tren-tren dibandingkan itu adalah solusi pada kenyataannya dikembalikan. Nah, demokrasi memungkinkan rakyat belajar kan berpartisipasi kan. Nah itu apa ya? Udah cukup gitu karena emang di negara Indonesia ini sangat mendukung adanya demokrasi. Nah, dalam partisipasi ini juga bisa memperbaiki sistem. Nah, demokrasi itu juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui pengawasan rakyat dan kebebasan pers. Demokrasi di Indonesia itu juga merupakan Demokrasi Pancasila. Tadi menurut pendapat Armi, Yulita dan Uzla ada tadi menyebutkan menentukan nasib suatu negara. Tapi jika dilihat dari sudut pandang lain, jika mengambil dari teori-teori kebarat-baratan, itu akan menimbulkan pemecahan suatu bangsa gitu. Dan tadi juga ada dominasi beberapa kelompok. Waktu habis diingatkan. Ya, Muhammad Hatta juga pernah berbicara pada 1955 bahwa demokrasi adalah salah satu pendiri bangsa, dasar negara yang sehat gitu. Nah, terus juga yang sejalan dengan semangat musyawarah. Nah, Menurut Ramlan Surbakti juga demokrasi itu bukan hanya sebatas sistem pemerintahan saja, tetapi juga sebuah sistem pemerintah, tetapi juga sebuah ideologi yang menurut Interupsi, di sini juga terdapat teori dari Gabriel Almond dan juga Sidney di dalam buku yang berjudul The Civic. Di situ tuh menyatakan bahwa demokrasi itu berjalan di negara dengan budaya politik yang partisipasinya itu tinggi. Jadi pada kenyataannya seperti yang sudah saya dan juga rekan saya katakan bahwa negara kita itu partisipasinya masih kurang. Jadi untuk demokrasi ada di Indonesia itu sangat amat tidak relevan. kan? Ya, kalau menurut saya sendiri tadi dibilang kita bahwa masyarakat Indonesia itu lebih ke FOMO ya dalam mengikuti demokrasi. Dan saya itu tidak setuju karena dari yang kita tahu bahwa adanya reformasi itu kan waktu 1998 itu menunjukkan bahwa adanya demokrasi itu sudah menjadi jalan keluar dari adanya pemerintahan otoriter. Nah, demokrasi juga kan suatu proses yang dapat membawa stabilitas politik kan. Nah, waktu habis.